sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada henti-hentinya. Selalu Allah menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan bersalamlah. Luar biasa. Saking mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak ada henti-hentinya selalu menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap saatnya dalam kegiatan kita selalu diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat kita tidak sah tanpa menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adzan, jika ada seseorang mengumandangkan adzan tidak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sah. Iqamah juga demikian, qomat. Orang kafir mau masuk Islam harus menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Khutbah Jumat tidak sah tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di saat nanti semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu tempat, yaitu namanya padang mahsyar. Mulai dari umatnya Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, yang terjadi kiamat di saat itu. Semua umat ini menanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa." Bisa dibayangkan dalam keadaan yang sangat sulit kita dikumpulkan di padang mahsyar, maaf tidak berbusana, kemudian juga tidak memakai alas kaki, dan matahari jaraknya hanya 1 mil, yaitu 1 kilo lebih, dan itu ratusan tahun dikumpulkan, khamsina alfa sanah, ya, di Al-Quran disebut khamsina alfa sanah, 50.000 tahun. Kita bisa bayangkan 1 tahunnya di sana lebih lama daripada di dunia. Semuanya menanti, menunggu kalimat yang disebut Allah Subhanahu wa taala tadi. Ketika orang itu mendatangi Nabi Adam, dia mengatakan nafsi nafsi, atau pergilah engkau ke selain aku. Kemudian Nabi kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam juga mengatakan uruslah diri sendiri. Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Coba kita bayangkan, Anda bisa bayangkan kalau hidup dalam satu keadaan yang sangat sulit, semua orang tidak ada yang menganggap kita, tidak ada yang merespon kita, membiarkan kita dalam keadaan sulit. Hanya satu orang yang perhatian kepada kita. Bagaimana hati kita kepada beliau? Pasti kita cinta kepadanya, sayang kepadanya. Di saat yang paling sulit nanti di yaumul qiyamah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perhatian kepada umat. Baru datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru beliau mengatakan analah, saya yang akan memberikan itu pertolongan. Beliau sujud di arsy
Ya, di dalam sujudnya beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah di saat itu Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta. Mintalah engkau akan diberi. Washfa' tusyafa'. Mohonlah untuk diberikan syafaat. Tusyafa', engkau akan diberi izin untuk memberikan syafaat. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Bahkan namanya ini menjadi tolak ukur seseorang itu dikatakan bakhil atau tidak, dia kikir, pelit atau tidak. Karena ada hadis, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang pelit itu adalah yang namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Kalau ada orang mengelilingi kotak amal, ya, kotak amal itu kan selalu diputar kalau di masjid, ya, Jumatan biasanya. Ada yang nggak masukin uang, itu jangan dituduh dia bakhil. Mungkin dia nggak bawa uang kebetulan, atau dia dalam keadaan terdesak. Nggak bisa dibilang bakhil orang yang seperti itu. Tapi kalau namanya Nabi Muhammad SAW disebut, kita tidak merespon, bersolawat kepadanya, itu disebut bakhil. Orang yang bakhil itu al-bakhilu ba'idun minallah, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idun minan nas, jauh daripada manusia. Ba'idun minal jannah, jauh daripada surga. Garibun minan nar, dekat dengan neraka. Sedangkan orang yang sakhi, yang dermawan, garibun minallah, dekat dengan Allah. Garibun minan nas, dekat dengan manusia. Garibu minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idu minan nar, jauh daripada neraka. Jadi dengan kita merespon ucapan Nabi SAW, nama Nabi disebut, kita bersolawat kepadanya, terlepas dari kata-kata bakhil, gak dianggap bakhil. Ya, bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, raghima anfu mri'in man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Rugi, celaka orang yang namaku disebut, dia tidak bersolawat kepadaku. Allah Subhanahu wa ta'ala marah melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, kita tidak bersolawat kepadanya. Bisa menyebabkan celaka. Allah Subhanahu wa ta'ala marah. Adakah nama orang yang kalau disebut Allah itu murkah kalau kita tidak menjawab? Tidak ada, kecuali junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fadilahnya bersolawat kepada Nabi itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, awalan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama bagiku nanti di yaumul qiyamah adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Yang paling utama di sini dalam keadaan apa? Apa yang dimaksud? Yang paling utama, yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nantinya akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaumul qiyamah itu umum, ya. Bisa juga di siratnya, di jembatan ketika berjalan melewati sirat. Ya, bisa juga ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Bahkan bisa juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau bertemu dengan orang ini kita kenal kepada dia,
Kita kenal kepada dia. Cuma dia belum tentu kenal kepada kita. Bagaimana caranya? Sebelum kita ketemu, kita harus punya persiapan. Sering-sering ngasih hadiah. Kirimkan hadiah atas nama kita. Siapa fulan bin fulan, kirimkan. Tentunya dia akan kenal kepada kita. Dan kalau sudah banyak hadiah yang sampai, dia akan cinta kepada kita. Gak mungkin kita mau ketemu orang yang orang tidak kenal kepada kita, tidak mencintai kita, ini kita akan gak dianggap nantinya. Kita akan terlena nantinya. Dengan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama kita dilaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melihat nama kita. Semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi semakin kenal kepada kita dan akan cinta kepada kita. Ketika kita bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyambut kita. Karena setiap salawat yang kita sampaikan, yang kita ucapkan, dibawa oleh malaikat disampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan nama kita saja, nama orang tua kita juga disebut. Dan itu termasuk salah satu cara berbakti kepada orang tua, mengharumkan nama orang tua kita di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tempat yang paling istimewa, tempat yang paling nikmat. Tidak ada lagi tempat selain itu sudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kenikmatannya enggak disebutin lagi di situ. Di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebab turunnya ayat ini, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Thauban, itu kalau tidak berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya pucat pasi, sehingga suatu saat dia menghadap ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan yang sudah berubah, tidak seperti biasanya. Rasulullah SAW tanya kepada beliau, "Ya Thauban, ma ghayyara launak?" Wahai Thauban, apa yang membuat engkau ini sekarang ini berubah, pucat pasi? Maka Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, ma bi dharrun wala waja'un." Ya Rasulullah, aku tidak sedang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terkena masalah, tidak. Ghaira anni idza lam araka istauhashtuk wahsyatan syadidatan hatta alqa. Melainkan kalau aku tidak berjumpa denganmu, pergolakan batinku tidak akan lepas kecuali bertemu denganmu ya Rasulullah. Kemudian aku ingat nanti di akhirat, sudah pasti engkau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi. Dan aku kalau ditakdir masuk surga, tentunya tempatku beda dengan tempatmu ya Rasulullah. Dan kalau aku ditakdir tidak masuk surga, maka di saat itu aku tidak akan berjumpa lagi denganmu ya Rasulullah. Itu pikirannya Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana nanti? Baru di saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang kuat imannya, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Di sini tidak disebutkan fasilitas yang ada di surga.
Kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga nggak disebutkan di sini. Kenapa? Karena sudah paling nikmat. Kenapa? Bersama para nabi. Allah di situ tidak menyebutkan fi jannatin tajri min tahtihal anhar, di surga yang di bawahnya mengalir sungai, kemudian bidadari-bidadari, kemudian gedung-gedung yang mentereng, yang indah, tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah paling nikmat bersama para nabi. Kalau sudah bersama para nabi, apalagi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu udah tempat yang paling nikmat, yang paling khusus tempatnya. Habib Ali Al-Habsyi itu ya tidak tertarik dengan surga, dengan fasilitas yang ada di surga nggak tertarik. Tidak membuat Habib Ali Habsyi itu tertarik dengan isi yang ada di dalam surga, tidak. Fi jannatin masyagani min wasfiha, di dalam surga itu tidak membuat aku rindu daripada sifat-sifatnya yang ada dalam surga, bidadarinya, gedung-gedungnya, tidak, kenikmatan-kenikmatannya tidak. Kecuali di situ ada kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengantin itu ya kamarnya istimewa. Kalau sudah jadi pengantin bisa merasakan insyaallah ya. Jadi Masya Allah, kita lihat nanti kamarnya itu ya luar biasa. Segalanya disediakan. Ya, semuanya ada. Yang membuat kita tertarik untuk kita masuk ke dalam kamar itu, apakah kamarnya? Fasilitas yang ada di kamar? Tentunya tidak. Yang membuat kita tertarik di situ, yang penting ada kekasih kita di situ. Iya enggak? Fasilitasnya ya, ikut semuanya. Semuanya pasti ikut. Yang penting di situ kekasihnya. Begitu juga Habib Ali Al-Habsyi. Yang penting di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditanya kenikmatan yang lainnya, sudah paling nikmat bersama kekasih. Itulah orang-orang yang punya semangat tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi di antara fadilahnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kam ini ukthiru minas salati alaik." Ya Rasulullah, aku adalah orang yang banyak salawat kepadamu. Dia termasuk orang yang suka salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma minta pendapat kepada Rasulullah, berapa banyak? Ya Rasulullah, kam aj'alu laka minas salati alaik. Ya Rasulullah, berapa banyak waktu yang aku gunakan untuk bersalawat kepadamu? Minta pendapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membatasi berapa banyak. Beliau hanya mengatakan masyita, terserah engkau. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab ngasih pendapat lagi. Bagaimana ya Rasulullah, kalau seandainya aku jadikan waktuku bersalawat kepadamu 1/4. Kata Rasulullah SAW, masyita, terserah engkau. Wa in zitta fahuwa khairun laka. Tapi kalau kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Nabi tidak membatasi, tapi Nabi SAW menambahkan semangat kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini guru yang menjadi panutan contoh. Murid itu dikasih semangat, jangan sampai turun semangatnya, tambahin. In zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu tambah, itu lebih baik bagimu. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab menawarkan lagi kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, kalau seandainya separuh waktuku aku gunakan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Masyita, Nabi bilang, terserah. Wa in zidta fa huwa khairul lak. Kalau kamu mau tambah, itu lebih baik bagimu. Ditambah lagi semangat, dikasih motivasi.
Ya, separuh. Ya kan? Jadi dari 1/4 kemudian separuh. Kemudian Sayyidina Ubay bin Ka'ab nawarkan lagi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3? Masih tak, kata Rasulullah SAW, terserah. Wa in zidta fa khairun lak, kalau kamu bisa nambah itu lebih baik bagimu. Padahal udah 2/3 itu udah lumayan banyak ya. Tapi Nabi SAW tidak maksa, ya, tidak membatasi, terserah. Cuma dikasih semangat, dikasih motivasi. Kalau bisa nambah lebih baik. Akhirnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab mengatakan apa? Kalau begitu ya Rasulullah SAW, aku jadikan semua waktuku ini untuk bersalawat kepadamu. Semua waktunya. Jadi selain melakukan yang wajib, itu digunakan untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya Nabi Muhammad SAW? Idzan tukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu, tukfa hammuk, segala keinginanmu akan diselesaikan, akan terselesaikan, beres semua urusannya. Yang menjadi keinginan kamu Allah selesaikan semua. Wa yughfar dzambuk, dan diampuni dosamu. Ini luar biasa. Ini dua ini urusan yang paling penting. Siapa orang enggak punya ham, enggak punya keinginan, enggak punya kesumpukan, kesulitan? Oh, banyak manusia bakal mengalami kesulitan. Ya, bakal mengalami kesulitan, urusan dunia bakal mengalami pasti. Bahkan kesulitan itu bakal kita temukan ketika kita sakaratul maut. Ketika dalam keadaan apa? Kita sudah tidak bisa bergerak sama sekali. Itu pasti ada kesulitan. Ini dengan selawat semuanya beres. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya yaitu fadilah yang kedua, bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi fadilah salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah dihitung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita minta kepada Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Di situ kita juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat itu terhitung zikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau zikir tidak dihitung, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tercover di situ. Nah, karena kita mengatakan Allahumma sholli, ya Allah. Dan di situ pakai fi'il amr, Allahumma sholli, ya Allah, salawat. Sampaikan salawat kami. Kenapa enggak kita langsung usolli ala Sayyidina Muhammadin? Karena salawat ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salah satu usaha kita membalas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita enggak mampu membalas jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bisa balas jasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang sudah perjuangannya luar biasa untuk umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus melainkan rahmat semesta alam. Ya, kalau kita lihat itu Rasulullah SAW setiap saatnya ingatnya kepada umatnya. Nabi Isa itu bilang kepada Allah Subhanahu wa taala masalah hambanya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu ya Allah. Maksudnya apa? Aku enggak ikut-ikut, enggak ikut campur ya Allah. Mereka itu hambamu, terserah engkau ya Allah. Itu Nabi Isa alaihi salatu wassalam bisa mengatakan seperti itu. Nabi Muhammad SAW membaca ayat ini, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, nangis. Rasulullah itu nangis. Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril. Karena Rasulullah itu kekasih Allah Subhanahu wa taala.
Sudah pasti kalau kekasih sedang nangis gak mungkin dibiarkan. Gimana kalau istri kita nangis? Gak mungkin kita biarkan. Pasti kita berusaha supaya diam daripada nangisnya. Mungkin ada hajat yang belum terkabul. Begitu juga Rasulullah SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Dikirim malaikat Jibril. Malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma yubkika? Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau nangis ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah gak banyak. Ummati, ummati. Umatku, umatku. Dua kata saja ini. Malaikat Jibril kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat Jibril, sampaikan salamku dan katakanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ukhzika fi ummatika abada. Aku tidak akan mengecewakan urusan umatmu selamanya. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmat ya, kepada umatnya rahmat. Enggak bisa kita membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa membalas jasa nabimu wahai pemuda, walaupun kamu datang ke kota Madinah berziarah kepadanya, bukan berjalan di atas kaki lagi, tapi berjalan di atas mata. Bola matanya itu jadi tumpuhan, bukan kaki lagi. Itu nggak akan bisa membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangannya luar biasa. Ya luar biasa, nggak sanggup kita membalas. Maka dari itu, karena kita nggak bisa membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta kepada Allah supaya Allah yang balas, yaitu melalui salawat tadi. Allahumma sholli, ya Allah, ya sampaikan salawat kami ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk kita berusaha membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun tidak akan impas yang kita katakan, makanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat kita ini, kita salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita menunaikan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap orang muslim, sesama muslim ada hak, ada hukuk yang harus kita tunaikan. Ya, hak sesama muslim, kalau ada yang sakit dijenguk, kalau ada yang meninggal dunia dibantu urus jenazahnya. Ya, itu ada hak, sesama muslim aja ada hak. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Juga ada hak. Haknya Rasulullah kepada kita, kita bersalawat kepadanya, menunaikan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak bisa memenuhi haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan apalagi tentunya bisa menjadi sebab kita mendapatkan pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak sholawat kepada Nabi, ya, itu menjadi sebab dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang sangat sulit, kita perlu pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau keajaiban beda ya. Ada fadilah, ada keajaiban. Kalau fadilah keutamaan, seperti pahala, itu fadilah ya. Termasuk juga pahalanya, kalau kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali, Allah membalas 10 kali. Dan ditulis
10 kebaikan. Jadi kalau kita sholawat 10 dibalas 10, ya 100. Kalau kita sholawat 100 kali 1000 dihitung. Kalau 1000 berarti berapa? 10 dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihapus 10 kesalahan. Ada riwayat juga dihapus 10 kesalahan. Itu fadilah. Itu semua yang kita sebutkan tadi fadilahnya, keutamaannya. Ada lagi keajaiban. Nah, kalau keajaiban ini seperti kelebihan karomah. Ya, pernah ada satu anak kecil, dari banyaknya sholawat kepada Nabi, Allah kasih dia punya kelebihan. Itu di zamannya Syekh Sulaiman Al-Jazuli. Ya, pernah tahu kitab Dalailul Khairat, kumpulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, itu banyak syiqat di situ, lantunan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di situ banyak sekali. Ada hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, masing-masing tiap hari itu ada syiqat-syiqatnya, lantunannya ada di situ. Kalau orang rutin baca itu, urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau, kenapa beliau kok terinspirasi untuk menulis sholawat segitu banyaknya? Jadi ceritanya itu ketika di dalam perjalanan bersama rombongan teman-temannya, ya tidak dia kelihatan sumur, cuma nggak bisa ngambil airnya. Sumurnya itu dalam, cuma nggak ada tali, nggak ada ember untuk mengambil air. Sedangkan waktu sholat sudah masuk. Bingung ini, nggak bisa ngambil. Sumur ada, airnya ada, tapi dalam. Untuk mengambilnya perlu ember, perlu tali. Bingung, cari sana sini nggak ketemu tali, ember dicari nggak ketemu. Akhirnya ketemu sama anak kecil, orang perempuan kecil, masih kecil itu perempuan. Ini kalian di sini lagi ngapain nih, kumpul-kumpul di sini? Tanya ini anak kecil. Nah, kata Syekh Sulaiman, ini kami mau sholat sekarang. Mau ngambil air untuk wudhu, cuman nggak ada tali, nggak ada ember. Kebetulan anak kecil ini kenal sama Syekh Sulaiman Al-Jazuli karena beliau dai terkenal di zaman itu. Biasa kan kalau orang dai ya pasti dikenal ya, yang sudah masyhur ya dikenal. Oh, ini katanya si anak kecil ini, engkau ini adalah seorang imam yang Masya Allah orang-orang memanggil engkau ini sebagai ulama, kiai. Kenapa kok kebingungan? Bingung gak bisa ngambil air ini. Antum ini ulama, kata dia. Antum ini orang yang luar biasa, kok bingung gak bisa ngambil air. Akhirnya anak kecil ini meludah di sumur tadi itu. Kemudian sumur tadi itu airnya naik, meluap ke atas. Heran ini Syekh Sulaiman Al-Jazuli, luar biasa. Akhirnya dia tanya kepada anak kecil ini, ya, kok bisa seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu amalkan setiap harinya? Nah, anak kecilnya menjawab apa? Kami dibiasakan oleh keluarga kami sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh anak kecil zaman dulu itu rajin sholawat kepada Nabi SAW. Hafal sholawat kepada Nabi SAW. Anak kecil zaman sekarang hafal apa ini? Lagu India jangan-jangan ya. Luar biasa, itu karomah. Nah, itu keajaiban itu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala tampakkan, cuma nggak bisa ditiru. Ya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kelebihan bagi hamba-hambanya. Tapi yang istiqomah, baca sholawatnya kontinu, berkelanjutan. Ya, jangan pagi sore sholawatan mau dikasih kelebihan, mimpi ya. Gak mungkin kalau pagi sore mau dikasih kelebihan, gak mungkin. Nah, itu kalau yang istiqomah gitu itu. Masih kecil padahal anak tadi itu. Luar biasa. Dari situ Syekh Sulaiman Al-Jazuli
terinspirasi untuk menulis sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya keajaiban dan masih banyak lagi. Kalau untuk keajaiban, wallahu a'lam bishawab, yang mungkin ini yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah berikutnya akan membahas masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa-apa dikit-dikit ya. Jangan terlalu banyak ya. Kalau makan terlalu banyak muntah ya. Wallahu a'lam bishawab.